Dr. Oleh Mulyadi itu lulusan FKUI juga. Ya, lulusan FKUI. Waktu itu dia senang katanya usaha. Jadi kamu jadi dokter buat apa? Saya bilang itu. Itu karena disuruh orang tuanya. Tapi saya sebenarnya ingin jadi pengusaha. Tapi pengusaha yang ada hubungannya dengan kedokteran. Kamu ikut saya kalau kayak gitu. Saya butuh pengusaha, saya bilang. Karena saya coba tawarkan, nggak ada yang tertarik. Karena ini proyek rugi. Nggak mau gitu ya. Laku apa enggak kan sudah ada di pasaran gitu ya. Nah jadi akhirnya kami pergi ke Vietnam. Bagaimana mereka menggunakan bahan lokal, tapi Vietnam ini dibantu oleh tenaga asing waktu itu, oleh USAID, bukan Vietnamnya saja gitu, di rumahan gitu. Nah jadi Dr. Oleh ini panas, nanti aku bikin Kak, katanya apa, pabrik, kita bikin dokter. Oh ya syukurlah. Nah jadilah waktu itu kami coba utak-utik, aduh susah juga gitu ya. Mula-mulanya kita bikin CPAP, CPAP. Kemudian, wah, saya butuh yang bisa transport. Gitu. Saya butuh yang bisa transport. Baik, jadi waktu itu kami tuh ingin bisa menolong baik mohon izin Pak Wamen untuk melanjutkan. Jadi saya bercerita bahwa di Indonesia ini kita masih bergelut. Kalau COVID sekarang sudah mulai bisa dikendalikan, tetapi kematian ibu dan bayi, khususnya bayi, karena bidang saya, itu kita masih bergelut. Mungkin ada penurunan, tetapi belum signifikan. Nah, kemudian permasalahannya itu apa? Yaitu asfiksi. Asfiksi itu nggak bisa napas. Nah, biasanya saya bilang kalau orang dewasa kolaps, dokter-dokter umum dan tenaga kesehatan lain, perawat pun tahu. Dia ambil oksigen, terus dia pasang EKG, mungkin dia akan resusitasi. Tapi itu tidak boleh dikerjakan pada bayi baru lahir. Nah, jadi yang ada di Indonesia itu memang ada alatnya, tetapi tidak friendly gitu ya. Nah, jadilah saya bilang saya mau satu alat yang bisa dibawa-bawa. Ketika Kemenkes itu nanya, itu bukannya buat di rumah sakit. Tidak, no, saya bilang. Ini untuk dipakai di semua tempat yang ada persalinannya. Di puskesmas, mereka nolong. Kemudian, apakah tidak ada yang baik? Tidak bisa napas? Ada. Bagaimana cara mereka membawa ke rumah sakit? Cuma dipakaikan oksigen. Kalau dia hidup, dia buta. Tapi di tengah jalan mungkin dia mati. Jadi alat ini memang harus dipakai atau berada di tempat di mana bayi itu dilahirkan. 10% dari bayi yang dilahirkan punya potensi untuk mengalami gangguan pernafasan dari ringan sampai berat. Nah, apa kelebihannya? Alat ini pakai baterai yang bisa bertahan. Tadinya mungkin cuma 2 jam, sekarang sudah mengatakan kita sudah bisa bikin sampai 6 jam, alhamdulillah. Jadi saya pikir-pikir kalau di Jakarta 6 jam udah nyampe. Tapi kalau bagaimana di Pulau Ambon ke Seram 6 jam bisa diganti, jadi baterainya 2. Jadi tidak ada masalah. Itu bisa diselempangkan di bahu. Jadi tidak perlu dia memakai baterai ini berfungsi sebagai kompresor. Sehingga dia bisa berfungsi menghasilkan gas medis. Tidak perlu lagi kita pakai gas medis. Nah, untungnya bayi-bayi itu tidak terlalu butuh pada oksigen. Sehingga cukup dengan alat ini, oksigen cuma dibawa-bawa aja sebagai jaga-jaga. Slide. Ya, jadi seperti ini, ya apakah bisa nyala ya? Yang bikin mati. Kemudian coba yang satunya, dia tidak kecil. Yang satunya lagi, ini bayi tidak kecil, ini bayi cukup bulan. Tapi coba lihat, sesek, dan itu tidak boleh bengong. Ini harus ditolong, ya, the golden minute, artinya dalam hitungan 60 detik saja, bayi itu harus ditolong. Tidak boleh 1 jam, tidak boleh 2 jam. Jadi kalau kita tidak punya alat, dokternya pintar,
bengong aja, ya kan? Mau pakai apa? Jadi harus disediakan ini. Disediakan tentunya jangan bikin sampai bayinya buta. Selamat tapi jangan buta. Slide. Nah, jadi beginilah seharusnya Pak Wamen dan Bapak Ibu sekalian, saya memimpikan seperti ini. Jadi ini ada orang tua yang memangku anaknya, tidak usah pakai inkubator transport, tidak usah. Karena itu jadi skin to skin kita meniru binatang kanguru. Binatang kanguru itu hidup di negara yang saya kira bukan di Jakarta, di tempat yang dingin. Kok nggak mati bayinya? Ya karena dia taruh di kantongnya. Nah, kita buatkan seperti itu ketika mau transport. Kemudian pakai apa? Pakai alat yang kami coba ciptakan bersama-sama dengan teman-teman di FKUI. Kemudian itu orang tuanya yang pakai baju merah. Begitu aja cukup. Bawa tabung oksigen yang notabene biasanya nggak kepakai. Dan bayi itu hidup. Cuma segitu aja. Oh, alatnya mahal ya. Saya bilang alat itu kecuali kamu cemplungkan ke laut, dia akan bertahan seumur hidup. Gitu. Cuma beli sekali. Gitu ya. Nah, alhamdulillah ini sudah dibuatkan haki, sudah dapat sertifikat ISO yang belum adalah CE dari Eropa ya, supaya bisa diekspor. Karena di dunia tuh nggak ada yang kayak gini. Begitu mendapat haki, tidak boleh bikin dalam waktu berapa tahun ya, 25 kali ya, 25 tahun tidak boleh bikin, karena kami sudah melihat memang nggak ada gitu loh di dunia. Nah, ini alhamdulillah juga pada tahun 2021 dengan alat ini saya mendapatkan anugerah ASN. Slide. Nah, waktu itu WHO mendengar ada alat ini entah dari mana. Waktu itu saya dengan Pak Andi, sekarang sudah jadi Pak Sesditjen, Pak Andi Sauguni, kami berangkat diminta untuk pameran di internasional di Dubai. Ya waktu itu sudah ada pertanyaan, mungkin saya nggak tahu bagaimana Vairom dari Afrika, kemudian juga dari Timor Leste, Laos, yang mungkin mereka hampir mirip ya dengan Indonesia seperti ini, tetapi masih dibutuhkan suatu Certificate of Europe. Nggak tahu sekarang udah ada apa belum. Slide. Nah sekarang apa dampak terciptanya alat ini? Pertama, ya kita tahu pasti dengan tenaga kesehatan yang sudah dilatih dan tidak sulit mengoperasionalkannya, kami mengharapkan membantu pemerintah untuk menurunkan angka kematian bayi terkait asfiksi, bukan yang kongenital, kelainan jantung dan sebagainya. Kemudian dengan mereka bisa hidup, kemudian juga terhindar dari kebutaan, insya Allah kita ikut serta di dalam rencana pemerintah membentuk generasi unggul. Bagaimana dia akan menjadi unggul kalau dia buta dan tuli. Nah, kemudian tentunya ini adalah produk Indonesia. Berarti tidak usah beli lagi, ya kan, ke luar negeri. Berapa banyak devisa negara yang bisa diselamatkan? Bukan saja itu. Ada beberapa banyak tenaga kerja yang bisa ditampung oleh industri ini. Berarti kita ikut menciptakan lapangan kerja. Slide. Apakah kita berhenti? Ya, tentunya tidak. Ya, alat ini memang sudah ada. Ya, alhamdulillah sejak zaman Menteri Ibu Nila sudah diarahkan Pak Wamen untuk disebar tapi baru ke rumah sakit. Nah, harapan kami nantinya juga bisa ke puskesmas karena ketika saya mengajar di NTT itu dokter-dokter puskesmasnya bilang kalau begini sih saya juga bisa, berarti nanti kematian di tingkat puskesmas akan kita bisa kendalikan. Baik, nanti saya bilang kalau suatu saat saya bertemu dengan pimpinan, tentunya saya akan coba sampaikan.
kita tidak boleh berhenti di sini. Mengapa? Karena Indonesia tuh juga mulai maju, ya. Jadi kami mulai bisa menangani bayi-bayi yang 24, 25, 26, itu artinya 400, 500, 600. Nah tentunya alat mixer ini nggak cukup. Dia harus dibuatkan satu alat lagi supaya gas yang masuk ke bayi itu hangat dan lembab. Jadi saya tantang kepada adik-adik saya, silahkan lanjutkan atau mari kita bersama-sama, ini harus dibikin kembali supaya kita bisa menolong semua bayi-bayi khususnya di bidang asfiksia. Di bidang asfiksia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, yang mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah bisa membantu menyemangati adik-adik saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Rinawati atas pemaparannya. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan dari Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Profesor Dr. Dante Saxono Harbuono, Doctor of Philosophy, Spesialis Penyakit Dalam, Konsultan Endokrin Metabolik Diabetes. Kepada Profesor Dante, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Prof. Ari, dan jajaran Dekanat FKUI, Prof. Ovi, Dr. Haji Salim, dan sebagainya. Kemudian tim inovasi yang dipimpin oleh Prof. Rinawati, Rosis Patmo, spesialis anak konsultan, pimpinan PT Firem Indonesia, para tamu undangan yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa hadir bersama-sama pada hari ini untuk menyaksikan kegiatan real dan konkret dari Tridharma Perguruan Tinggi yang sudah disampaikan oleh Prof. Rina tadi. Apa yang dihasilkan oleh Prof. Rina tidak saja menjembatani antara universitas dan industri, tetapi yang paling penting adalah menjembatani antara pemerintah, universitas, dan masyarakat. Masyarakat ini butuh alat seperti ini untuk menekan angka kematian yang ada di Indonesia. Bapak dan Ibu sekalian, angka kematian bayi menurut SDG targetnya 3,2 di seluruh Indonesia. Dan untuk angka kematian neonatus dan balita. Indonesia mengadopsi target penurunan angka kematian bayi tersebut di tahun 2020 sampai 2024, di mana pada tahun 2024 angka kematian neonatal turun hingga 10 per 1000 kelahiran hidup. Ini artinya kita sudah mencapai target yang tadinya targetnya 2024 itu 16 per 1000 kematian. Ini adalah usaha kita bersama, baik dari pendidikan, aplikasi, di continuous medical education, dan pelaksanaan program di Puskesmas untuk melakukan kegiatan ini secara terencana. Bapak dan Ibu sekalian, kita tahu ada 6 pilar di dalam perguruan tinggi, di dalam transformasi kesehatan yang kita laksanakan, dan salah satunya adalah transformasi di bidang ilmu dan teknologi. Dan ini yang kita kerjakan. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan bagi kita semua untuk merenungi bahwa secara ekosistem di dalam sebuah negara yang berkecimpung di dalam aspek kesehatan ada 4 kekuatan bersama. Yang pertama adalah political and legal capital. Yang kedua adalah ventural capital. Yang ketiga adalah science capital. Di dalam political dan legal capital, maka diperlukan regulasi yang mendukung percepatan produksi jaminan pembelian produk.
Jadi kalau Prof. Rina tadi sudah menginisiasi untuk melakukan penemuan alat ini, didanai oleh FKUI dan dibantu oleh PT Verum Indonesia, maka terus harus ada yang membeli. Nah, dalam hal ini nanti Pak dari Dirjen Farmalkes, Pak Sodikin nanti bisa menilai apakah produk ini dalam upaya pemerintah sebagai political legal capital bisa membeli alat ini dan bisa dipakai dan didistribusikan di seluruh Indonesia. Yang kedua, modal dalam upaya inovasi adalah Ventura Capital. Ventura Capital ini menyediakan investasi dan kapasitas produksi alat kesehatan yang saat ini diperankan oleh Verum Indonesia untuk menjembatani antara university to business. Dan ini penting sekali untuk dijalankan di dalam proses penemuan. Jadi apa yang ditemukan di dalam penelitian-penelitian di Fakultas Kedokteran, seyogianya bisa bekerja sama dengan industri, sehingga industri bisa membuat dan mempunyai modal science capital yang nantinya akan dipakai untuk produksi di sektor industri. Kemudian yang ketiga adalah peran negara dan peran kita bersama adalah science capital. Dan science capital ini diduduki oleh Fakultas Kedokteran di seluruh Indonesia. Jadi penemuan-penemuan, riset itu diupayakan supaya mempunyai nilai kepraktisan yang tinggi di Indonesia. Mempunyai nilai penggunaan yang tinggi di Indonesia. Sehingga bisa dipakai secara konkret di Indonesia. Kami dari Kementerian Kesehatan sangat mengapresiasi apa yang disampaikan, yang sudah dibuat oleh Prof. Rina dan tim, dan kami akan dukung ini sebagai 3 fenomena tadi. Yang pertama political dan legal capital, Ventura capital, dan science capital. Juga untuk penemuan-penemuan lain yang sudah ditemukan di FKUI sebagai science capital utama di Indonesia. Bapak dan Ibu sekalian, tingkat komponen dalam negeri TKDN kalau bisa ditingkatkan. Mungkin ada beberapa komponen yang masih diproduksi di luar karena keterbatasan, tapi nanti sejalan dengan waktu, mudah-mudahan PT Verum sebagai bagian dari produksi ini bisa mengadopsi sehingga TKDN-nya seluruhnya dari dalam negeri. Sehingga biaya alat-alat kesehatan ini jadi lebih murah. Kenapa begitu? Kita menyadari bahwa kita belajar dari pandemi, ketika pandemi itu berlangsung, 90% bahan baku obat itu masih diimpor. 80% alat kesehatan masih diimpor. Kita nggak bisa bikin handscoon, kita nggak bisa bikin masker, kita nggak bisa bikin APD ketika pandemi berlangsung. Dari situ kita belajar bahwa kita harus punya kemandirian atau resiliensi di bidang kesehatan, sehingga kita bisa mempunyai prospek kedepan yang bagus untuk tidak tergantung kepada negara-negara yang harus diimpor produk-produknya. Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah melakukan transformasi tersebut untuk melakukan resiliensi, di antaranya produksi 7 dari 14 jenis antigen vaksin sudah kita produksi. Penguasaan teknologi viral vector dan nucleic acid-based vaksin juga sudah kita kuasai. Produksi 6 dari 10 bahan baku obat terbesar by volume, by value juga kita sudah bisa produksi. Produksi obat biologi derivat plasma juga sudah kita bisa produksi dalam 2 tahun ini. Peningkatan belanja dan dalam negeri alat kesehatan terbesar by value dan by volume sudah kita lakukan di dalam negeri. Dan yang terakhir adalah produksi alat kesehatan berteknologi seperti yang disampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat sivitas akademika Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, menjadi stimulasi bagi pengembangan keilmuan di FKUI ini, supaya FKUI bisa melahirkan produksi-produksi lain seperti yang dihasilkan oleh Prof. Rina, Prof. Ismail, Prof. Rahayu, dan sebagainya, sehingga
nanti bisa menginisiasi produksi anak bangsa. Yang paling penting adalah tadi bahwa market share-nya harus ada. Kalau ini nanti masuk di e-katalog, TKD ini yang masuk, Pak Sodikin, nanti bisa masuk e-katalog dan kita bisa beli. Kita bisa beli di lewat e-katalog. Dan ini sangat penting untuk membuat keberlangsungan produksi ini menjadi inisiasi untuk produksi-produksi yang lainnya. Mudah-mudahan semuanya bisa berlangsung dengan sukses dan mudah-mudahan banyak lagi inovasi yang dihasilkan oleh FKUI yang saya cintai ini dan mudah-mudahan produk dari Prof. Rina akan bermanfaat bagi penurunan angka kematian bayi di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Profesor Dante untuk sambutannya. Selanjutnya, kami akan menampilkan video alat bantu napas bayi MixSafe Transport Infant Blending Resuscitator. Firearm International. Future's Dream. Angka kematian bayi merupakan salah satu tolak ukur kesejahteraan suatu negara. Angka kematian bayi di Indonesia menduduki peringkat kelima tertinggi di Asia Tenggara. Penyebab terbesar kematian bayi adalah prematuritas atau bayi yang lahir pada usia kehamilan kurang dari 37 minggu, dan asfiksia atau ketidakmampuan bernafas spontan saat lahir. Bayi ini butuh alat bantu napas yang menghasilkan tekanan untuk mengembangkan parunya. Diperlukan pencampuran antara oksigen dan gas medis atau medical air dengan konsentrasi tertentu agar aman untuk retina bayi prematur dan terhindar dari kebutaan. Alat yang diinginkan tidak tersedia di pasaran. Kalaupun ada, harganya mahal sekali. Pada tahun 2013, timbullah gagasan untuk membuat sendiri alat yang sesuai dengan kondisi di Indonesia. Mudah dibawa baik di lingkungan rumah sakit maupun keluar rumah sakit. Alat ini bernama MixSafe. MixSafe bersifat portable dan aman digunakan untuk memberi bantuan pernafasan pada bayi. Alat ini mempunyai baterai yang tahan 6 jam dan berfungsi sebagai kompresor, sehingga ketika dicampur dengan oksigen murni, dapat diatur kadar pemberian oksigen sampai batas 21 hingga 30%. Melalui terciptanya MixSafe, diharapkan alat ini dapat membantu untuk menurunkan angka kematian bayi, mengurangi kebutaan akibat penggunaan kadar oksigen yang tidak tepat, meningkatkan sumber pendapatan negara, dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. Selamat sore, saya Dr. Rizalia Dewi dari tim Sonek Rumah Sakit Ibu dan Anak Budi Mulya Pekanbaru. Saat ini kami sedang ditugaskan oleh Kemenkes untuk melakukan pendampingan di 5 RSUD Lokus, AKI dan AKB Provinsi Riau. Jadi sekarang ini saya sedang di Dumai, saya sedang melakukan pelatihan resusitasi neonatus. Selama ini saya sangat dibantu oleh MixSafe untuk melakukan resusitasi, untuk stabilisasi, dan kemudian transportasi. Sangat membantu untuk teman-teman di KTP mengerti bagaimana melakukan transportasi neonatus. Kami cinta produk Indonesia. Firearm International. Future's Dream. Kini kita akan memasuki acara selanjutnya, yaitu penyerahan secara simbolis produk inovasi alat bantu napas bayi MixSafe Transport Infant Blending Resuscitator. Untuk itu, dengan hormat kami mengundang Profesor Dr. Rinawati Rosiswatmo, spesialis anak konsultan, Dekan FKUI Profesor Dr. Ari Fahrialsyam, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi Master of Molecular Biology, dan Direktur Utama PT Firearm International Group, Bapak Mahdia Muharam, untuk maju ke atas panggung.
Penyerahan produk secara simbolis akan diserahkan oleh peneliti Profesor Dr. Rinawati Rosiswatmo, spesialis anak konsultan, kepada Bapak Dekan FKUI, Profesor Dr. Arif Fahrial Syam, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi, Master of Molecular Biology. Kemudian, Profesor Ari selaku Dekan FKUI akan menyerahkan produk kepada Direktur Utama PT Farem International Group, Bapak Mahdian Muharram. Selanjutnya untuk sesi foto bersama, dipersilahkan kepada Bapak Ibu untuk melihat kamera. Kepada Bapak Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Profesor Dante, dipersilahkan untuk naik ke atas panggung. Selanjutnya, produk akan diserahkan kepada Bapak Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Profesor Dante. Kepada Pak Dokter, silakan naik ke atas panggung juga. Terima kasih kepada semua undangan. Selanjutnya, mari kita menyaksikan video company profile dari PT Farem International Group, perusahaan yang bekerja sama dengan FKUI dalam merealisasikan alat bantu napas bayi, MixSafe, Transport Infant Blending Resuscitator. Kami mengundang Direktur Utama PT Farem International Group, Bapak Mahdian Muharram, untuk membawakan materinya. Waktu dan tempat kami persilakan.
Firearm International. Future's Dream. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Dante Saxono Harbuwono, SPSI. Yang saya hormati Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Bapak Profesor Dr. Arifah Rialsab, SPD. Yang saya hormati inventor dari alat bantu napas bayi, Ibu Profesor Dr. Rinawati Rosiwatmo, SPAK. Yang saya hormati Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Bapak Dr. Adi Sagumi, serta para hadirin yang hadir pada hari ini yang mungkin tidak saya sebutkan, tapi tidak mengurangi rasa hormat kami atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan inayahnya sehingga kita bisa berkumpul di aula FKU ini dalam keadaan sehat walafiat untuk menghadiri acara pada hari ini. Pada kesempatan ini juga kami atas nama perwakilan PT Firearm International mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada inventor dan pimpinan dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk pendampingan sebagai mitra produksi inovasi yang dihasilkan dari FKUI, sehingga memberikan kesempatan bagi kami sebagai partner industri untuk alat pernapasan dan bayi ini untuk pendampingan di fase produksi dan pemasaran serta komersialisasi, sehingga alat tersebut dapat melayani kepada para user atau pengguna dan pasien yang ada di lapangan. Dan pada kesempatan yang baik ini juga kami berharap dengan terciptanya alat bantu napas ini dapat memotivasi para inventor yang ada di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada khususnya dan lembaga pendidikan atau penelitian pada umumnya untuk mewujudkan ide-ide inovasi yang lain sehingga menjadi partner dengan sektor industri secara berkesinambungan untuk menciptakan produk-produk terbaik hasil kerja keras anak bangsa dan menjadi produk terdepan sebagai produk andalan dalam negeri. Dan juga kami berharap ke depan keterlibatan industri sebagai pelaku usaha alat kesehatan lebih meningkat di tahun-tahun mendatang sehingga sinergitas dapat berlangsung secara berkesinambungan karena sektor industri sangat perlu dengan pendampingan oleh institusi pendidikan dan penelitian untuk mempercepat transformasi informasi dan untuk terus mengupdate dari informasi terhadap teknologi dan kebutuhan-kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh user di lapangan. Sehingga masukan dari para user di lapangan mengenai kebutuhan ini dapat berfungsi untuk mempercepat apa yang dibutuhkan sehingga fitur-fitur yang dibutuhkan ke arah perbaikan produk dapat kita laksanakan di industri. Kami berharap dengan adanya momen ini mempercepat interaksi antara para peneliti dan para industri untuk kedepannya. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkanlah kami untuk menyampaikan profil dari PT Firearm International menyambung dari video yang tadi kita saksikan bersama. Next. PT Firearm International berdiri pada tahun 2010, ya. Ini dengan tujuan menjadi industri terdepan untuk di sektor industri alat kesehatan yang memberi pelayanan terbaik kepada pelanggan di seluruh dunia dengan menciptakan produk alat kesehatan yang berkualitas. Idealnya sebenarnya ini adalah bentuk keprihatinan kami untuk mendirikan industri alat kesehatan yang diinisiasi salah satunya oleh alumni Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia
yang tadi telah disebutkan oleh Prof. Vina, yaitu Dr. Oleh Mulyadi, yang pada kesempatan hari ini beliau sedang berhalangan, namun beliau juga menyampaikan salam untuk para hadirin yang hadir pada saat ini. Jadi PT Fairam International berdiri untuk menjawab keprihatinan bahwa market pada saat itu produk alat kesehatan dikuasai oleh merek-merek luar. Dan kami hadir untuk mengedepankan produk-produk dalam negeri agar menjadi kekuatan sebagai market di negara kita. Next. Nah, adapun visi dan misi yang kita buat ini sebenarnya adalah bentuk idealis kami sebagai produsen alat kesehatan yang lebih mementingkan untuk melayani para stakeholder dengan berprinsip kepada kualitas, cost, dan delivery. Sehingga semua itu akan menjawab melalui program-program kerja yang nanti kita akan laksanakan. Nah, untuk PT Fairam sendiri, ya, untuk PT Fairam sendiri, kita terletak di daerah Bekasi, di daerah Jawa Barat, ya. Dan ini sekarang, kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin berkunjung ke tempat kami, sekarang ini sudah berdiri satu akses lagi, yaitu di daerah Cibubur, ya. Sehingga kalau misalnya kemarin kita masuk ke PT Fairam, mungkin Bapak dan Ibu yang pernah ke tempat kami, itu kemarin ada 3 akses, sekarang nambah lagi 1 akses. Jadi mempermudah akses industri kami untuk menjangkau ke tempat Bapak Ibu. Ya. Nah, dari visi misi ini kemudian kami memasukkan itu ke dalam program kerja melalui value dari company. Next. Nah, salah satu yang ada di kita adalah inovasi. Ya, inovasi bertujuan bahwa semua produk yang kita hasilkan harus melalui ide-ide baik dari internal maupun eksternal yang kita lakukan sehingga menjadi sesuatu hal yang bersifat nyata. Dan kedua adalah kita juga mempunyai integritas, ya, bahwa jangan khawatir, ya, jangan khawatir bekerja sama dengan PT Fairam International, bahwa komitmen kedua belah pihak kita akan terus jaga. Ya, salah satunya adalah bagaimana kami akan melindungi kalau misalnya Bapak Ibu dari pihak inventor bekerja sama dengan kami akan mengedepankan bahwa sisi kekayaan intelektual akan kita jaga. Nah, oleh karena itu ketika Bapak Ibu sebagai peneliti untuk menuangkan ide-ide kemudian di tempat kami akan terus kawal sehingga ini menjadi suatu kenyataan. Sehingga salah satu yang kita jalankan adalah berkomitmen untuk menjalin kerjasama untuk kemitraan jangka panjang sesuai dengan nilai dari perusahaan yang terakhir. Ya. Nah, selanjutnya. Nah, PT Fairam International juga sudah mempunyai standar, ya, baik dari sertifikat standar dari lokal maupun global. Nah, untuk yang nasional itu kita punya CPAKB, ya. Nah, sebenarnya CPAKB ini kita mulai dari tahun 2016 ya, pada saat semua perusahaan alat kesehatan belum care terhadap CPAKB pada waktu itu. Jadi kita pertama kali perusahaan di Jawa Barat, tepatnya di Bekasi, waktu itu diusulkan oleh Dinas Kesehatan Bekasi Jawa Barat agar masuk ke dalam program CPAKB. Dan alhamdulillah salah satunya adalah perusahaan kita yang pertama mendapatkan CPAKB. Nah, setelah itu pada tahun berikutnya Kementerian Kesehatan, ya, mewajibkan semua perusahaan alat kesehatan untuk diregistrasi atau disertifikasi secara nasional dengan CPAKB. Lalu selain CPAKB, kita juga mempunyai sertifikat internasional, ya, atau global. Kita punya ISO 13485 dan ISO 9001. Nah, sekarang kita lagi mencoba untuk
memasuki sertifikasi untuk ISO 14000 dan OSAS. Next. Nah, tadi kita bicara, mungkin Pak Wakil Menteri mengatakan untuk mempercepat proses untuk TKDN, ya, tanda komponen dalam negeri sertifikasi TKDN. Nah, PT Vairom International sendiri dari awal berdiri, kita memang punya komitmen untuk bergerak produk-produk dalam negeri. Pada awal kita berdiri sekitar tahun 2010 sampai 2011, kita sudah berkomitmen untuk mendaftarkan produk kita di TKDN. Namun pada saat itu regulasi kurang mendukung sehingga sertifikasi TKDN pada saat itu kurang mempunyai kekuatan. Akhirnya setelah mungkin ada perubahan regulasi yang kemudian didukung oleh teman-teman dari Kementerian Kesehatan, nah sertifikasi TKDN sekarang harus menjadi mandatori ketika para user akan melakukan pembelian. Nah, untuk sekarang PT Vairom International sudah mengantongi sertifikat untuk TKDN hampir 50% dari produk-produk kita. Dan sekarang kita terus mengupayakan untuk seluruh produk-produk kita sertifikasi TKDN. Dan alhamdulillah untuk produk dari Profina itu sudah mencapai di atas 40% untuk TKDN-nya. Nah, selain kita berkomitmen untuk inovasi, kita juga berkomitmen bagaimana supaya produk-produk kita juga bisa memudahkan akses buat para user, terutama ketika mereka membeli barang, bagaimana ketika mereka membutuhkan advice untuk perbaikan, untuk reparasi. Nah, kita punya ada sekitar 24 titik di masing-masing provinsi, ya. Itu fungsinya adalah untuk mendekatkan produk Vairom dengan para pengguna. Dan sekarang kita juga sedang membangun titik-titik yang lain hampir untuk semua kota-kota besar di seluruh Indonesia. Dan mungkin insya Allah tahun depan kita akan mendekati kota-kota yang seperti kabupaten dan wali kota. Nah, ini PT Vairom International pada awal berdirinya itu bentuknya seperti ini, ya. Nah, ini yang menjadi landasan kami untuk bergerak terus untuk perbaikan kami ke depan, ya. Nah, PT Vairom sendiri pada saat berdiri tahun 2010 kita melakukan registrasi atau izin edar untuk beberapa produk. Nah, pada tahun 2011 kita sudah melakukan registrasi untuk produk inkubator, warmer, fototerapi, mobile section, dan oksigen konsentrator. Jadi pada saat berdirinya kita sudah mengakselerasikan agar produk-produk dalam negeri terus bergerak agar bisa dikenal di pasar dunia. Oleh karena itu pada tahun 2011 kita mengikuti event di Arab Health, yaitu di Dubai, untuk memperkenalkan produk-produk dari PT Vairom International. Dan dari keikutsertaan kita dalam event tersebut, kita dapat feedback dari user-user yang ada di luar. Nah, dari situ juga kita bisa menggambarkan apa sih yang menjadi kebutuhan, dan itu yang kami dapatkan dari setiap event yang kami ikuti. Nah, pada 2012, nah, kita sudah melakukan pembuatan atau peluncuran yang tadi disebutkan sama Prof. Rina itu CPAP atau Bubble CPAP. Kita bekerja sama dengan sebuah organisasi, ya, itu yang di bawah naungan dari WHO lewat Gates Foundation, ya, itu bernama MTTS, ya. Kita membuat Bubble CPAP, ya, dengan bantuan dari
tenaga ahli dari berbagai negara, ya. Kemudian kita melakukan kolaborasi, kita hasilkan ya yang namanya bubble CPAP. Dan setelah kita hasilkan, kemudian kita lakukan sosialisasi ke tiap-tiap workshop di asosiasi profesi, salah satunya di asosiasi perinatologi. Nah, di gambar ini kita minta salah satunya tenaga ahli dari luar, kita minta untuk sedikit memberikan sosialisasi mengenai produk yang kita hasilkan dari PT Vairom. Nah, pada tahun 2013, ini salah satu yang menjadi momen yang cukup membahagiakan bagi kami, bahwa kita dapat melakukan ekspor bubble CPAP pertama. Dan yang uniknya kita ekspor ke negara Eropa Timur, yaitu di Armenia. Ya, mungkin di sana cukup membutuhkan Prof untuk bubble CPAP. Ya, nah setelah kita ekspor, kita juga mendapatkan momen yang paling penting di tahun ini adalah peluncuran perdana tipis resusitator atau alat bantu napas bayi. Nah, tadi yang seperti Prof Rina katakan, sebelum kita menggunakan tipis resusitator yang bersifat mobile, kita kembangkan pertama adalah tipis resusitator dengan menggunakan sumber listrik langsung dari AC atau langsung dari listrik dari PLN. Nah, bentuknya seperti ini, kita menggunakan tiang, kemudian langsung terhubung dengan kabel. Nah, cuman yang mungkin kekurangan dari produk ini adalah kurangnya mobilitas dari alat ini, sehingga ketika ada kebutuhan pasien untuk pemindahan dari daerah A ke daerah B atau dari ruangan ke ruangan B ini kurang fleksibel. Maka pada tahun berikutnya ya itu kita meluncurkan di tahun 2014 kita meluncurkan tipis resusitator dengan sistem baterai. Yang ini yang diinginkan oleh para pengguna, ya, para dokter-dokter yang tadi diinisiasi oleh Prof Rina. Kita meluncurkan MIXAP dengan menggunakan baterai, sehingga ketika pasien membutuhkan alat bantu napas yang bersifat mobile, maka alat ini yang dipakai. Dan ini yang seperti yang dikatakan oleh Prof Rina, baterainya bisa bertahan sekitar 5-6 jam. Jadi cukup lama seketika misalnya memang membutuhkan penanganan terhadap pasien yang dibutuhkan. Nah, ini juga cukup momen yang membanggakan bagi kami pada saat tahun 2017. Ini mungkin kami bersama Prof Rina sempat menghadiri ya undangan dari Gates Foundation, ya. Itu temanya adalah Accelerating Access to Oxygen di Dubai, ya. Pada tahun 2017 itu semua stakeholder yang berkepentingan terhadap akses oksigen itu diundang oleh WHO pada saat itu oleh UNICEF. Nah, di situ peserta terdiri dari para regulator, yang mungkin dari Kemenkes waktu itu dihadiri oleh Bapak Dr. Adi Saguni, kemudian dari industri. Untuk perwakilan dari Indonesia itu dari PT Vairom. Sedangkan negara-negara lain yang diundang adalah industri-industri yang memang cukup familiar di telinga ya. Nah, itu kebanyakan industri-industri tersebut memang untuk skala internasional. Nah, untuk Indonesia kita diundang atas nama PT Vairom Internasional. Dan dari situ kita dapat informasi bagaimana dinamika dari teknologi alat kesehatan untuk mendapatkan akses oksigen. Nah, untuk tahun 2018, ya seperti yang tadi dijelaskan bahwa untuk MIXAP sendiri atau tipis resusitator, ya, di tahun ini, tahun 2018, kita mendapatkan sertifikat
CE atau Committed of Europe. Jadi ini salah satu kebanggaan bagi kami bahwa MICSAF atau Types Register Infant Bleeding Registrator ini kita sudah registrasikan ke CE, sertifikat CE, sehingga market yang nanti ke depan kita dapatkan tidak hanya bersifat lokal atau nasional, tapi juga dapat market ke arah sisi global. Dan ini sampai saat ini kita lagi perjuangkan, kita sedang jalani untuk market di Timur Tengah dan di Afrika. Dengan kehadiran sertifikat ini membuktikan bahwa produk dalam negeri standarnya pun standar internasional. Nah, pada tahun yang sama juga kita mengikuti pameran di Hospital Expo pada saat itu di IHCC ya, dalam rangka Hari Kesehatan Nasional. Kita menampilkan bubble CPAP pada saat itu yang pada suatu kebenaran pada waktu itu Ibu Menteri sempat berkeliling di pavilion produk-produk dalam negeri. Beliau melihat produk kita yaitu bubble CPAP dan beliau sempat tertarik ya, karena sepengetahuan beliau pada saat itu ya, mungkin belum ada produsen dalam negeri yang memproduksi bubble CPAP sendiri. Jadi pada saat itu mungkin ya cukup membuat atensi dari Ibu Menteri pada saat itu melihat produk yang dihasilkan oleh dalam negeri. Nah, untuk tahun 2020 itu kita mendapat musibah di mana seluruh dunia mendapat kondisi pandemi, yaitu penyakit COVID-19 ya. Nah, pada saat itu kami juga mempersiapkan alat untuk ya membantu program pemerintah untuk mengurangi dampak dari COVID-19, yaitu dengan meluncurkan CPAP High Flow. Nah, dari CPAP High Flow ini kita juga membantu pemerintah untuk menyuplai ke rumah sakit untuk penanganan COVID, ya terutama di daerah Jakarta dan sekitarnya. Nah, untuk tahun 2022 kita melakukan renovasi terhadap fasilitas produksi yang ada di PT Vairam International. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas produksi yang selama ini membutuhkan ruangan yang besar. Nah, pada tahun 2022 ini semua fasilitas yang kita bangun itu disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing produk. Jadi yang kalau misalnya di foto ini kita lihat ini untuk line CPAP ya, dan di foto selanjutnya kita bisa lihat line untuk inkubator dan warmer. Nah, fungsi dari perluasan atau peningkatan kapasitas produksi ini ditujukan memang untuk seperti yang tadi tujuan dari PT Vairam International agar semua produk dari PT Vairam ini cepat diakses oleh para user dengan mengirimkan produk-produk tersebut dengan tepat waktu. Ya. Nah, ini pada tahun 2022 kita membangun semua fasilitas yang ada di PT Vairam sehingga kita mengikuti standar-standar yang memang biasa berlaku di negara-negara Eropa. Nah, ini kami coba menggambarkan sedikit mengenai produk-produk yang ada di PT Vairam International. Untuk produk-produk PT Vairam International sendiri secara izin edar kita mempunyai sekitar 60-80 produk ya. Nah, cuman untuk yang kami list ini hanya beberapa seperti tipis resuscitator, bubble CPAP, infant incubator, infant warmer,
ya, kemudian humidifier, ya, full IC, dan USG 2 dimensi, serta patient monitor. Dan semua itu kita buat di dalam PT Vairom Internasional. Jadi tidak ada produksi di luar, ya, kecuali komponen-komponen itu kita datangkan dari luar, dan itu memang terpaksa kita datangkan karena belum ada produksi di dalam negeri, seperti komponen-komponen elektronik maupun kompresor ataupun pompa-pompa. Nah, untuk produk-produk itu semuanya kita bisa lihat sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini kami contohkan untuk puskesmas, ini kita buat semacam paket ataupun segmen berdasarkan kebutuhan. Dan itu juga berdasarkan biasanya budget ataupun harga yang memang masuk dalam range tersebut. Selain puskesmas, kita juga menyiapkan produk-produk yang memang bisa masuk ke rumah sakit regional atau RSUD. Nah, dan ini kita buat sesuai dengan segmen tersebut, ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin membutuhkan produk-produk dengan range sesuai dengan harga, kita juga bisa menyiapkan produk-produk tersebut, ya. Dan yang terakhir juga untuk produk-produk untuk rumah sakit vertikal atau rumah sakit pusat, kita juga menyiapkan, ya, itu dengan teknologi yang mungkin cukup tinggi. Ya. Ini bisa kita lihat bahwa seperti inkubator, warmer, fototerapi itu juga sudah menggunakan teknologi yang cukup baik, sehingga ketika butuh pelayanan ataupun butuh fitur-fitur yang diperlukan oleh rumah sakit, alat-alat ini bisa ditanggulangi atau bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di rumah sakit. Nah, untuk semua produk-produk dari PT Vairom Internasional itu sudah masuk ke dalam e-katalog, ya. Nah, itu bisa diakses melalui katalog dari LKPP di e-katalog lkpp.go.id. Nah, untuk memastikan bahwa produk-produk yang kita buat itu mempunyai kualitas yang baik, ya, dan kita kirim dengan produk yang memang aman dan nyaman buat para pengguna maupun pasien, kita juga menyiapkan alat-alat quality control ataupun alat-alat untuk pengujian yang memang benar-benar sesuai dengan standar yang ditetapkan. Nah, untuk alat-alat ini memang kita sudah berkonsultasi langsung dengan BPFK, sehingga ketika kita menyuplai barang ke user ataupun ke pengguna, kita menjamin bahwa alat itu memang aman dan layak untuk digunakan ke pasien. Nah, selanjutnya juga selain kita mendapatkan informasi mengenai inovasi dari luar, kita juga membentuk tim R&D sendiri yang berfungsi sebagai masukan ataupun perbaikan ketika misalnya memang ada produk yang diinformasikan oleh user perlu dilakukan perbaikan. Ya, terutama untuk produk-produk yang perlu di-upgrade secara sisi desain maupun fitur-fitur. Dan R&D-nya sendiri pun kita bisa bekerja sama dengan pihak-pihak luar. Sehingga seperti yang dikatakan oleh Prof. Rina, ini adalah kumpulan anak muda yang terdiri dari tim-tim, ya, yang kita ambil dari berbagai macam perguruan tinggi yang kita minta untuk mengelaborasikan kemampuan untuk menghasilkan produk alat kesehatan dalam negeri. Ya. Nah, ini adalah contohnya atau fotonya alatnya dan kompetensi dari teman-teman yang ada di R&D. Ya. Next. Ya.
Nah, ini selanjutnya adalah selama tahun 2020 ada berbagai macam kunjungan yang dilakukan oleh instansi maupun badan ke PT Fairom Internasional, ya. Ini dari rumah sakit, itu dari RSCM yang langsung dikunjungi oleh Direktur Utama Dr. Nitalia Astuti SPJK, kemudian oleh Prof. Lina juga, kemudian kunjungan dari anggota DPR, ya. Kemudian sempat juga kita dikunjungi oleh Dewan Pertimbangan Presiden waktu itu ya, oleh Bapak Muhammad Mardiono, ya. Yang terakhir di tahun 2020 adalah kunjungan dari Kepala LKPP yaitu Bapak Roni Dwi Susanto pada saat itu. Nah, yang paling berkesan lagi ketika kita mendapat kunjungan dari Menteri Kesehatan yaitu Bapak Budi Gunadi pada tahun 2021 untuk melihat kesiapan kita terutama produk-produk yang berkenaan dengan kesiapan COVID-19, ya, dan alat-alat yang dibutuhkan setelah after COVID-19. Jadi beliau sempat mengunjungi PT Fairom dan melihat fasilitas yang ada. Dan selanjutnya juga ada kunjungan dari Kepala BPFK, ya. Jadi kami bekerja sama dengan BPFK untuk memastikan bahwa produk-produk kami itu sesuai dengan standar yang dibutuhkan oleh standar yang berlaku. Ya. Nah, itu sekilas dari kami mengenai profil PT Fairom Internasional, yang mudah-mudahan itu dapat memberikan gambaran dari PT Fairom Internasional, dan kami berharap dengan pertemuan ataupun acara seperti ini dapat menjadikan produk dalam negeri menjadi produk yang bisa menjadi tuan rumah di negara sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Mahdian Muharam atas pemaparannya. Bapak dan Ibu yang terhormat, sebelum acara ini berakhir, izinkan kami mengundang Wakil Dekan 1 FKUI, Direktur Utama PT Fairom International Group, Direktur IMERI, Kepala Departemen Ilmu Kesehatan Anak, Prof. Rinawati, dan tim peneliti untuk naik ke atas panggung dan berfoto bersama. Pada Bapak Dekan Profesor Ari, silakan. Terima kasih kepada Bapak Ibu undangan yang telah berfoto bersama. Kami persilahkan untuk dapat duduk kembali. Kami panggil juga kepada
Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKUI untuk naik ke atas panggung dan berfoto bersama. Terima kasih kepada para anggota Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKUI. Dengan demikian, berakhir sudah seluruh rangkaian acara ini. Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh hadirin dan pendukung acara. Tidak lupa kami sampaikan pula permohonan maaf apabila selama memandu acara ada kata dan perbuatan kami yang tidak berkenan. Saya Indra Gunawan. Dan saya Salsabila Amanda. Kami izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera.